Pemirsa, Ade Armando, dosen Universitas Indonesia, kembali membuat pernyataan yang kontroversi. Ade menyebut tak ada perintah sholat 5 waktu dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran. Pernyataan Ade tersebut sebagai tanggapan Imam Masjid New York, Syamsi Ali. Keduanya terlibat saling balas pernyataan di media sosial. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cokro TV, Ade Armando menyatakan dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Pegiat media sosial itu juga menyatakan keprihatinannya banyak pemuka agama Islam yang terjebak dengan gaya lama dan yang tertutup serta tidak membuka diri pada perbedaan. Pernyataan Ade Armando mendapat kritik keras dari beberapa ormas keagamaan di Indonesia. Sebagian juga menilai pernyataan Ade sekedar ingin mencari perhatian. Mas Ade Armando, kami ingin tahu Mas Ade Armando, apa yang mendasari Anda melontarkan pernyataan bahwa keterangan sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran, Mas Ade Armando? Ya, terima kasih Andromeda. Saya sebetulnya justru sangat heran ya ketika ini menjadi sedemikian viral dan dianggap kontroversial. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu bahwa memang kalimat 5 kali sholat itu harus 5 kali gitu ya. Itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Kita misalnya Al-Isra 78 kalau nggak salah, terus ada Hud 114, itu adalah surat-surat yang selalu kita gunakan untuk merujuk tentang kewajiban sholat. Jadi sholatnya sih wajib yang saya katakan, tapi yang mengatakan 5 kali sehari itu tidak ada di dalam Al-Quran. SAK TV, ngaji terus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Sobat-sobat SAK TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Al-Haqir Umar Faruk Afandi di SAK TV tentunya. Channel yang insya Allah akan senantiasa mengupas kisi-kisi seputar Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengkonter pernyataan daripada Bung Ade Armando yang beberapa hari yang lalu memberikan statement bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran ya. Ini pernah dikonfrontasi Kiai Haji Khalil Nafis, yang mana kata Kiai Khalil Nafis itu tidak perlu ditanggapi karena beliau bukan merupakan ahli agama, tetapi menurut saya perlu untuk dijelaskan ya. Kenapa? Karena masyarakat kita ini beragam sekali ya. Ada yang faham, ada juga yang tidak faham ya. Takut-takut ketika mendengar pernyataan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran, takut orang awam kemudian menyimpulkan begini, oh berarti sholat yang penting sholat berapa aja gitu kan. Nggak bisa begitu. Sholat yang sudah ditentukan ya oleh syariat itu tidak boleh kita kurangi, juga tidak boleh kita tambah-tambah. Itu namanya syariat. Waktunya ditentukan, kemudian tata caranya juga ditentukan. Itu ciri daripada syariat ya. Nah, oleh sebab itu untuk Bung Ade Armando, biasakanlah fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, begitu bahasa Al-Quran. Tanyakanlah kepada yang berkompeten di bidangnya kalau kita ini bukan merupakan orang yang berkompeten di bidang itu. Itu adalah anjuran Al-Quran. Jadi jangan buru-buru berstatement kemudian statementnya itu melenceng dari apa yang dipahami oleh ulama-ulama yang kompeten di bidang itu. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan uraian ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sholat 5 waktu ya. Oke, perhatikan. Yang pertama adalah surah Hud ayat yang ke-114. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail
Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Baik, kita kupas tafsir daripada Hud ayat yang ke-114 itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi, perhatikan qauluhu ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahar. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang wa aqimis salata tarafayin nahar itu, dirikanlah salat pada dua ujung siang, ya. Dua ujung siang, tarafayin nahar. Lam yakhtalif ahadun min ahli ta'wil, tak berbeda seorang ulama pun daripada ahli ta'wil fi anna salatah, di dalam salat, fi hadhil ayah, pada ayat ini, ya, wa aqimis shalah, kan ada kata salat di situ. Jadi yang dimaksud dengan salat dalam ayat ini adalah yuradu biha as-salawatul mafruḍah. Yang dimaksud dengan salat itu adalah salat mafruḍah. Wa khassaha bidzikri li annaha thaniyatul iman, ditakhsis, dikhususin dengan kata zikir pada salat itu pada ending ayatnya, dzalika dzikra lidzakirin, dikarenakan salat itu merupakan nomor duanya iman. Kemudian buka lagi kepada tafsir Jalalainnya, perhatikan wa aqimis salata tarafayin nahar ay al-ghadati wal ashiyyi, ya, yakni pada kedua ujung siang itu, yakni pagi dan sore hari. Maka di sini disebutkan ay as-subhi. Pertama berarti salat subuh, wal zuhri, kemudian yang ketiga salat zuhur, wal asri, kemudian salat asar. Berarti sudah ada tiga. Kemudian diisyaratkan lagi oleh Allah wa zulafam minal lail. Zulafa itu jam'u zulfah, jamak daripada kata zulfah. Sementara zulfah itu artinya adalah ta'ifatun. Ta'ifatun itu segolongan, sekelompok. Artinya bukan keseluruhan. Kalau dikaitkan dengan malam, zulafam minal lail artinya di sebagian malam. Jadi tidak sepanjang malam, di sebagian malam. Maka di sini wa zulafam minal lail ini mengandung dua salat, al-maghrib wal isya, yakni maghrib dan salat isya. Okey, ya. Kemudian kita bahas pada ayat yang kedua yang mengisyaratkan kepada salat 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Okey, perhatikan bagaimana penafsiran daripada surah Al-Isra 78 itu. Baik, kita buka jalan-jalan di tafsir Al-Qurtubi lebih dulu. Wa hadhil ayah bi ijma'in minal mufassirin isyaratun ila salawatil mafruḍah. Ayat ini dengan ijma'nya, kemufakatan daripada ahli tafsir, merupakan isyarah ila salawatil mafruḍah, terhadap salat yang difarduhkan. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di sini. Berbedanya itu hanya pada kata ad-duluk. Wa ikhtalafal ulama fid duluki ala qaulain. Ulama berbeda pendapat tentang kata duluk itu pada dua pendapat. Ahaduhuma annahu zawalus syamsi. Pendapat yang pertama bahwasanya yang dimaksud dengan liduluki syamsi itu adalah zawalus syams, yakni tergelincirnya matahari. An kabidis sama, dari poros atau pertengahan langit, ya. Jadi ketika matahari itu pas di kabidis sama, di poros langitnya, maka itu disebut sebagai istiwa. Kemudian setelah tergelincir sedikit ke arah barat, maka masuk waktu zuhur, ya, ketika benda itu sudah terlihat bayangannya, itu namanya zawal, tergelincirnya matahari.
berpendapat dari kalangan sahabat tentang hal itu, yakni sahabat Umar ibnul Khattab dan juga putranya Abdullah bin Umar. Kemudian Abu Hurairah, yakni sahabat Abu Hurairah, wa Ibnu Abbasin dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian wa ta'ifatun siwahum min ulama'it tabi'in, dan sekelompok selain daripada mereka, daripada ulama-ulama kalangan tabi'in wa ghairihim, dan selain mereka. Kemudian pendapat yang kedua, an-duluka huwal maghrib, yang dimaksud dengan ad-duluk itu adalah al-maghrib. Siapa yang berpendapat seperti itu? Qalahu Aliyun, yakni Ali, ya apa namanya, Sayyidina Ali, wa Ibnu Mas'udin, Sayyidina Ibnu Mas'ud, wa Ubay ibn Ka'ab, dan Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, wa ruyah an Ibni Abbasin, dan juga sebagian diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian kita jalan-jalan ke tafsir Jalalain di sini, ya. Bagaimana penafsiran aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholata liduluki syamsi ay min waqti zawaliha. Liduluki syamsi itu ay min waqti zawaliha, sejak waktu zawalnya, tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil lail, maksud ghasaqil lail ini apa? Ay iqbali zulmatihi, yakni ketika kegelapan malam itu sudah ada di depan kita. Dari kata duluki syams kemudian ghasaqil lail ini mengandung waktu-waktu salat. Di duluki syams ini mengandung dua salat, yakni salat zuhur dan salat asar. Kemudian ghasaqil lail ketika gelapnya malam itu sudah menghadap, ya, maka ada waktu maghrib, kemudian ada waktu isya. Berarti sudah berapa? Sudah 4 waktu sholat. Kemudian wa qur'anal fajri, yakni qur'anal fajr. Quran itu kan bacaan. Qur'anal fajr berarti bacaan subuh, ya. Maka di sini maksud qur'anal fajr itu adalah, yang dimaksud qur'anal fajr adalah salat as-subhi, yakni salat subuh, ya. Kenapa di sini diistilahkan dengan Quran? Karena memang dalam solat itu ada rukun yang namanya rukun qauli, dan rukun qauli ini berupa bacaan, ya, berupa bacaan. Kalau jumhurul ulama bacaan wajibnya adalah Al-Fatihah, tetapi dalam mazhab Hanafi bacaan wajibnya adalah sebagian daripada Al-Quran. Bebas apa saja, yang mana saja, boleh Al-Fatihah, Al-Baqarah, yang penting sebagian daripada Al-Quran. Kurang lebih seperti itu penjelasannya dari surah Hud ayat yang ke-114 dan surah Al-Isra yang ke-78, ya. Insyaallah kalau kita membaca di tafsir-tafsirnya maka akan ketemu bahwasanya salat sehari semalam itu adalah lima waktu. Tetapi kalau kita tidak membacanya, tidak mencarinya, hanya kita berpegangan kepada terjemah saja, maka kita tidak akan menemukan penjelasan tentang sholat 5 waktu itu. Oleh sebab itu, sekali lagi buat Bung Armando, biasakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahasa Al-Quran, tanyalah kepada orang yang berkompeten di bidangnya. Kalau kita ini posisinya bukan orang yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.